حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الصائمون والصائمات رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال الله عز وجل في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. Shaimun wa shaimat yang kami muliakan, kita ketahui sebagaimana ayat yang saya bacakan di tempat tadi, bulan Ramadan ini bulan yang sangat istimewa. Pertama, satu-satunya nama bulan yang disebutkan dalam Al-Quran hanya Ramadan. Dan yang kedua, satu-satunya kitab suci yang dipelihara hanya Al-Quran. Teristimewa lagi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa di bulan inilah Al-Quran itu. Al-Quran sebagaimana kita ketahui ini adalah mu'jizat. Mu'jizat itu adalah sebuah karya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuat lawan-lawannya itu ajiz, tidak mampu untuk menandingi. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya ketika Dia Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bulan Ramadan ini syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan juga agar Al-Quran tersebut ada upaya dari kita agar dia turun ke dalam jiwa-jiwa. Karena turunnya Al-Quran ini digambarkan dalam surat Asy-Syu'ara cukup menarik. Nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Bahwa Al-Quran itu diturunkan di bawah oleh ruhul amin, oleh Jibril Al-Amin fis sama, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, makhluk yang paling terpercaya di langit, diturunkan kepada hambanya, makhluknya yang paling terpercaya di muka bumi, Al-Amin fil ardh, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemana diturunkan? Ala qalbika, ke dalam hatimu. Dan tentunya jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tahu dalam ayat yang lain bagaimana sebuah proses turunnya sebuah mukjizat yang dahsyat ini di dalam hati. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan takhsha'iru juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Alkitab ini, Al-Quran ini yang ayatnya berulang-ulang begitu indah, itu bisa membuat kulit-kulit ini bergetar. Kemudian setelah itu hati itu bergetar dan bergetar. Nah, inilah sesungguhnya yang kita sama-sama berupaya di bulan Ramadan, memperbanyak tilawah dengan target tentunya bagaimana Quran itu bisa nuzul dalam jiwa kita. Karena Quran itu nuzulnya jangan diharapkan nuzul ala jaybika, turun ke dalam kantong, atau ala aklika, turun ke dalam akal,
melakukan perubahan. Perubahan itu ketika Al-Quran ala qalbika, maka Allah mengatakan litakuna minal muhtadin. Kamu setelah itu menjadi orang pemberi hidayah, pemberi bimbingan. Kita perhatikan jemaah yang dimuliakan Allah. Banyak orang memahami Quran hanya dalam tataran akademis, atau naudzubillah kalau kemudian Al-Quran ini dalam tataran menjadi komoditi non migas pada alat ini, maka tidak akan pernah terjadi perubahan. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita semua dipacu di bulan Ramadan ini, dibantu setan-setan yang diikat. Idza ja'a Ramadan futihat abwabil jannah ughriqat abwabun nar wa sufirat syayatin, dibantu pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan semua diikat supaya hati ini mudah terbuka, sehingga Ramadan itu di bulan yang infrastrukturnya sudah dibuat sedemikian rupa agar Quran memang turun dalam jiwa kita, agar dengan harapan setelah itu ditakutkan dengan ada sebuah proses bergerak. Jadi kalau hati itu diumpamakan sebagai biji yang ada dalam endapan tanah yang begitu dalam, Quran ini menjadi curahan hujan, maka hati ini ditakutkan minal muhtadin akan tumbuh tunas-tunas. Tanah setebal apapun yang ada di atasnya itu akan dikompor. Begitu pula karakter buruk yang akan membungkuk tubuh kita selama ini, dengan Quran yang ada dalam jiwa kita, itu akan tetap. Kita akan menemukan sebuah nuansa lain. Karenanya jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, sedapat mungkin upaya untuk mendapatkan mukjizat yang di antara maknanya ijaz, membuat ketidaksanggupan itu. Bagaimana kita bisa berinteraksi di dalam Al-Quran, pada Al-Quran ini dengan sebuah kondisi yang boleh jadi setelah Ramadan ini kita juga bingung, kita juga kagum dengan apa yang kita kerjakan. Macam sebuah potensi besar yang kita miliki selama ini terpendam karena situasi darurat, misalnya kita dikejar oleh anjing galak itu, lalu kita tersulut di sebuah pagar yang tinggi karena keinginan untuk selamat, kita bisa lompat pagar yang tinggi. Esoknya kita melihat, kok bisa saya lompat pagar yang tinggi? Karena selama ini kita punya potensi yang luar biasa. Nah, di Ramadan ini diharapkan kita melakukan sebuah upaya maksimal sehingga pasca Ramadan kita bisa mengatakan, kok bisa saya menghadapkan Al-Quran sampai 10 kali. Selama ini interaksi Quran kita mungkin seharinya 1 juz, kita buat 5 juz, kita buat 10 juz, sehingga setelah itu kita mikir, kok bisa? Wah, ternyata sebenarnya kita punya potensi yang luar biasa untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, ajis seperti itu kalau bisa kita taklukkan dalam interaksi terhadap Al-Quran, insya Allah interaksi dengan yang lainnya akan lebih mudah. Dan mungkin yang lainnya akan mengatakan, kok bisa ada melakukan? Nah, inilah jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Interaksi seperti inilah sebenarnya yang Allah ingin harapkan kepada kita, sehingga hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hudan Allah akan berikan ketika iman ini selalu segar dan interaksi iman ini selalu baik. Misalnya kita perhatikan pada ayat ini, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum. Mereka lah pemuda-pemuda kafir yang beriman pada Pencipta Pelindungan penguasanya, karena imannya bagus, karena imannya segar. Wa zidnahum, kami tambahkan. Ini juga yang Allah maksudkan di bulan Ramadan. Karena interaksi kita dengan Al-Quran bagus, maka dia bisa menjadi hudan. Ditambah lagi, bahkan tidak cuma berbuat bayyinat lebih spesifik lagi, lebih spesial lagi, lebih fokus lagi, lebih terkhusus lagi pemahaman hudannya. Karena interaksi dengan, sejauh mana interaksi kita dengan Al-Quran semakin bagus, maka interaksi hudan itu akan Allah berikan ya berlebih dibandingkan. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran buat saya sendiri dan buat kita semua, dan interaksi kita bisa kita maksimalkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini jangan dijadikan beban. Jangan dijadikan beban. Karena jadikanlah
Kalau literasi Quran ini kita jadikan sebagaimana yang Allah katakan dalam ayat yuridullahu bikumul yusra. Bangun literasi dengan Al-Quran itu dengan hubungan yang sangat mudah, sangat ramah, sangat spesial. Karena ketika literasi dengan Al-Quran itu berat, maka dia sulit melahirkan hudan linnas wa bayyinat dengan huda wal hukm. Tapi kalau yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, lalu setiap saatnya, setiap detiknya walitukmilul iddah walitukabirullah ala. Setiap waktu-waktu dalam bulan Ramadan kita isi dengan nilai-nilai Al-Quran yang baik, maka Anda akan merasakan nanti di penghujung Ramadan kekaguman kepada Allah yang luar biasa, karena limpahan hudannya itu yang begitu banyak bertubi-tubi meluber membanjiri jiwa kita. Walitukabirullah ala. Di ujung Ramadan kalian akan bertakdirkan dengan hidayah yang luar biasa. Allah banjiri jiwa kita. Puasa, puasa sebulan penuh puasa, puasa, puasa Ramadan bulan mulia. Puasa, puasa wajib bagi yang beriman. Puasa, puasa sebetulnya menyehatkan.